khotbah ini disampaikan di KKI dengan pendengar semua kalangan. Ada pelayan Tuhan, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada naposo, semuanya ada. Alani yang terbatas tuh generasi tertentu. Jelas kopna nang dohot tempatna bebas idia pion untuk gerejana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam ibadah kita kali ini, di dalam kita tidak bisa memilih siapa yang menjadikan kita. Kita tidak bisa memilih siapa yang menjadi sahabat kita, atau siapa yang menjadi partner kita, siapa yang menjadi jemaat kita. Ada dua tipe orang yang selalu mempengaruhi pikiran kita. Dan yang selalu berdiam di hati dan pikiran kita. Ada dua orang. Salah satunya, orang yang paling kita kasihi. Orang yang paling kita sayangi. Pasti selalu teringat di dalam pikiran kita, di hati kita. Saat kita mengingat dia, kita sangat bahagia, kita sangat bersuka cita. Dan hari-hari kita sepertinya sangat bahagia. Dan ada juga yang sangat mempengaruhi kita. Orang yang paling kita benci. Orang yang paling tidak kita sukai. Selalu mempengaruhi hari-hari kita. Saat dia berbicara, kita merasa tidak enak. Saat dia diam, kita juga tidak merasa enak. Dia update status, kita sakit hati. Diam aja pun dia, kita sangat kesal. Apalagi dia bicara, apalagi dia bertindak. Dia tidak melihat sama kita, kita kesal. Dia melotot sama kita, kita kesal. Jadi hari-harinya sepertinya dipengaruhi yang dua ini. Dalam persekutuan juga, baik di tengah-tengah gereja, organisasi, atau dimanapun Bapak Ibu berkumpul, saudara-saudara saya yang naposo bulung, pemuda-pemudi atau anak-anak sekalipun, pasti dipengaruhi. Di dalam persekutuan itu, di dalam kelompok, di dalam organisasi itu, kita sering merasa kecewa. Kita juga bisa merasa kecil hati dengan orang-orang di sekitar kita. Ada yang menyebalkan, ada yang menyenangkan, ada yang menjengkelkan, tapi ada juga yang sangat membuat kita bahagia. Jangan-jangan bukan hanya orang lain yang buat kita jengkel, kita juga menjengkelkan bagi saudara-saudara kita. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Rasul Petrus juga menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang sudah percaya pada saat itu. Ternyata di tengah-tengah persekutuan itu juga bisa terjadi perselisihan. Apakah kita akan menghindari perselisihan? Apakah akan kita meninggalkan persekutuan? Karena ada orang-orang yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang kita rasa tidak mendukung. Padahal semua itu dipakai Tuhan untuk membangun persekutuan. Semua itu adalah ciptaan Tuhan. Bagaimanapun rupa-rupa manusia, tampang manusia, itu semua adalah wajah Allah. Saat kita melihat wajah Bapak jauh, saya harus melihat ada pancaran wajah Allah di dalamnya. Saat saya melihat saudara Bapak siapa? Pusitali, saya harus melihat
wajah Allah tersirat di situ. Mau hitam putih, mau keriting, semua itu adalah wajah Allah. Dan itu harus membuat saya bersuka cita. Mau botak, mau jambangan seperti Bapak ini, Bapak dari mana Pak? Itu juga membuat kita bersuka cita dan untuk membangun persekutuan. Kita tidak bisa menghindarinya. Teman sepelayanan juga bisa kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Padahal kita semua punya talenta yang bisa kita pakai untuk membangun persekutuan. Saya teringat kisah suatu saya dari kecil. Ada dari sini Bapak Ibu yang dari Samosir? Napa Subul nggak dari Samosir? Sekolah minggu ada dari Samosir? Bapak Ibu ada yang dari Samosir asalnya? Kebetulan saya asalnya dari Samosir, lahir di Samosir. Saya ingat dulu bagaimana berjuang hidup di tepi Danau Toba dan di daerah pegunungan. Pekerjaan utama orang tua saya itu adalah petani. Dengan anak 8 orang dan watak yang karakter berbeda-beda, potensi yang berbeda-beda. Cuman yang paling saya bingungkan, di Samosir itu orang lebih sering menanam bawang. Kalau bukan bawang, atirha. Bapak Ibu tahu atirha? Enggak tahu ya. Ada yang tahu atirha? Singkong, gadong, ubi kayu. Wajar bapak-bapak semua lahir di kota jadi nggak kenal atirha. Kami yang dari kampung-kampung ini dibesarkan gadong. Dengan susah payah bertani, menanam jagung, menanam bawang, menanam ubi. Setelah 6 bulan panen, kemudian kita angkut dengan jalan kaki Bapak Ibu. Saudara-saudara saya, pemuda, sekolah minggu juga. Kita angkut dengan jalan kaki, turun gunung, melewati sungai, kita bawa ke pasar untuk dijual. Tapi ada hal yang aneh. Begitu susahnya orang tua saya ini bertani, menanam ubi kayu, dan dibawa ke pasar, dan ada oleh-oleh yang luar biasa yang selalu ditunggu-tunggu satu kampung saya. Tahu kira-kira Bapak? Bukan. Orang tua saya menjual ubi kayu dengan membawa oleh-oleh, uangnya untuk membeli kerupuk ubi. Kerupuk ubi menjadi oleh-oleh yang sangat khas. Kemudian saya berpikir, setelah saya ini pendeta Bapak Ibu, Saudara, baru saya tahu, kenapa ya kok dulu Bapak Ibu saya jual ubi kayu, toh untuk beli kerupuk ubi. Itu kadang kehidupan kita Bapak Ibu. Bapak boleh tertawa, Ibu boleh tertawa, pada dasarnya itu tanpa kita sadari ada dalam diri kita. Kita punya potensi, kita punya talenta, kita punya bakat, tetapi kita tidak mengenal potensi kita, kita tidak mengenal talenta kita. Justru karena kita tidak kenal, makanya terpendam dan mati, tidak mampu kita pakai untuk membangun persekutuan. Sehingga kita anggap itu sebagai batu sandungan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana persekutuan itu untuk membangun, sebagaimana juga persekutuan itu dari kumpulan orang-orang ciptaan Tuhan yang terdiri dari sebuah tubuh Kristus. Kita tidak akan pernah bisa menghindari akan adanya gesekan. Pasti ada. Tolong musiknya Pak. Sedangkan jari kita sendiri pun
Kuku kita sendiri pun tanpa kita sadari pernah mencakar wajah kita. Gigi kita sendiri pun tanpa kita sadari pernah menggigit lidah kita. Apalagi kumpulan orang-orang dalam persekutuan yang berbeda etnis, berbeda latar belakang, berbeda pola pikir dan pemahaman. Pasti ada gesekan. Saya teringat dengan hedgehog, sejenis landak yang berduri, yang hidup di daerah Kanada. Bapak pernah dari Kanada, Pak? Masih sini. Bapak pernah dari Kanada? Ada yang pernah dari Kanada? Ibu pernah dari Kanada? Sekolah minggu, bukan? Sama. Kebetulan saya juga belum pernah dari Kanada. Cuman saya tahu ada binatang yang namanya hedgehog, sejenis landak yang berduri. Di sana ada kadang cuaca ekstrim, musim salju yang sangat ekstrim. Sehingga binatang-binatang banyak yang mati karena membeku. Jadi gimana mengakalinya? Karena saking dinginnya, hedgehog yang tadi, landak berduri, mereka berkumpul. Berkumpul, saling erat untuk menghangatkan tubuh. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya, pemuda-pemudi, untuk menghangatkan badannya, mereka merapat, mereka berkumpul, tetapi duri-durinya justru melukai. Justru menyakitkan. Karena terluka oleh duri-durinya, sehingga mereka merasa kesakitan dan menghindar, pergi menjauh. Setelah menjauh dari teman-temannya, dari persekutuan dan kumpulannya, akhirnya merasa kedinginan dan menggigil, hampir mati. Kemudian mereka berpikir, mau menyendiri dan mati atau bersekutu dengan tertusuk tetapi hidup. Akhirnya mereka memutuskan untuk berkumpul kembali, bersekutu, merapat sehingga hangat. Mereka mampu melawan dinginnya es. Sehingga dengan kehangatan bersama mereka hidup. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kadang di persekutuan pun ada duri-duri. Ada yang menyakiti, ada yang menusuk kita. Tetapi bagaimana kita mengelola bakat, talenta, dan potensi dan semua yang ada tadi sebagai pemberian Tuhan, sebagai tubuh Kristus untuk saling menghangatkan walaupun ada gesekan tetapi untuk memberikan kehidupan. Amin.